Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, 10 menit ke depan kita akan kembali melanjutkan satu ayat bahasan surat Al-Kahfi. Kita memasuki ayat ke-22. Mudah-mudahan duduk kita ba'da salat zuhur di masjid yang mulia ini menjadi penghapus dosa-dosa kita, pengangkat derajat kita, memudahkan segala urusan kita, dan kelak inilah yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa majelis ilmu ini mengantarkan kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita siang hari ini melanjutkan ayat 22. Ayat ke-22 dari surat Al-Kahfi. Saya bacakan dulu biar kita dapat berkahnya satu ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Allahumma arhamna bil Quran. Lumayan panjang ayat ini, tapi insyaallah tidak lebih dari 10 menit. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Allah mengatakan, wahai Muhammad, nanti sepeninggalanmu itu pasti akan terjadi perdebatan terkait dengan bilangan jumlah berapa orang yang di dalam goa Ashabul Kahfi itu. Allah sudah memprediksi. Jadi Quran ini tidak hanya bicara masa lalu, tidak hanya bicara masa di mana dia diturunkan, tapi dia juga mengajak kita berkomunikasi, merenungkan, menadabburi, karena dia juga berbicara masa yang akan datang. Sampai kita sudah tidak ada, Al-Quran masih sangat relevan. Kelak ada perdebatan terkait dengan bilangan. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Di antara mereka ada yang mengira di dalam gua Ashabul Kahfi itu ada 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. 3 orang, yang keempat anjingnya. Ayat ini sangat menarik. Bilangannya berbeda-beda, tapi 1 ekor anjing selalu menyertainya. Ada juga yang mengatakan, oh tidak, jumlah mereka ada 4 orang, yang kelima anjingnya. Tapi mereka mengira-ngira, kayaknya sih demikian. Sampai pada akhirnya mereka juga ada yang mengatakan jumlah mereka adalah sayaquluna sab'ah, ada 7 orang. Wasaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Seorang ulama besar asal Mesir mengatakan bahwa betapa seekor anjing itu bisa menjadi sangat mulia, melebihi kemuliaan manusia pada umumnya, selama anjing itu menyertai mereka yang menjaga agama Allah.
Anjing saja bisa menjadi mulia, bahkan satu-satunya anjing yang nanti di surga ini. Di masa itu seekor anjing ini menyertai Ashabul Kahfi. Entah bilangannya 3 orang di dalam goa, atau yang di dalam goa itu 4 orang, atau yang di dalam goa itu 7 orang, tidak peduli berapa jumlahnya, tapi yang jelas seekor anjing itu selalu menyertainya. Luar biasa. Anjing saja bisa masuk surga. Lah kok kita tidak? Itu kebangetan namanya. Seekor anjing saja dijamin masuk surga. Namanya kitmir. Atau kalau di dalam ayat ini ya seekor anjing ya, kitmir. Kalau bahasa kita itu terutama bahasa Jawa kadang dibahasakan dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa Arab. Misalnya ada seseorang nama yang bagus diberikan oleh orang tuanya dari Al-Quran atau dengan bahasa Arab, misalnya Rohim. Ada yang namanya Pak Rohim. Apa artinya Rohim itu? Rohim itu artinya yang penyayang. Mungkin orang tuanya berharap anaknya nanti menjadi penyayang. Rohim pakai ha. Tapi dari kecil sampai mungkin di tempat kerja dipanggil siapa namanya? Rokim. Rokim. Itu artinya berubah. Solihin pakai ha, artinya yang solih, yang bagus, dipanggil solikin, itu juga artinya beda. Maka mendingan pakai bahasa Jawa aja kalau ngasih anak daripada nanti bahasa Arab tapi dipanggilnya dengan bahasa Jawa. Siapa namanya? Paijo, jelas. Nggak mungkin Faijo, nggak mungkin, pasti P. Tapi kalau siapa namanya Fauzi, Fauzi itu artinya yang beruntung, artinya yang mendapatkan kemenangan. Fauzi dipanggil Oji, jauh banget itu. Maka hati-hati ngasih gelar, manggil nama seseorang itu kalau tidak benar artinya bisa berubah. Rohim itu artinya bagus, yang penyayang, yang pengasih. Tapi kalau Rokim pakai Q, pakai K, Rokim itu nama seekor anjing yang menyertai Ashabul Kahfi. Jeneng api-api kok malah tadi Rokim. Ya, taubat ini harusnya. Seekor anjing selalu disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Walaupun ada yang mengira bilangannya 3 orang, yang keempat anjingnya, 5 orang, yang keenam anjingnya, yang ketujuh, yang 7 orang, yang kedelapan anjingnya, selalu menyertai. Maka kita sebagai seorang manusia, apalagi yang beriman kepada Allah, harus memiliki keyakinan, yakin seyakin-yakinnya kita lebih baik daripada seekor anjing. Kita lebih dari masuk surga daripada seekor anjing. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tapi katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhanku lebih mengetahui tentang berapa bilangan jumlah mereka yang ada di dalam gua saat itu. Wa ma ya'lamuhum illa qalil. Dan mereka termasuk kita-kita yang hidup setelah peristiwa ini tidak mengetahui secara pasti berapa dan bagaimana Ashabul Kahfi saat itu, kecuali pengetahuan kita amat sangat sedikit. Jadi kita terkait dengan hal-hal gaib itu tidak banyak. Kita tidak boleh mengarang cerita, tidak boleh menceritakan apa yang tidak kita ketahui. Yang kita sampaikan harus sesuai dengan fakta dan juga data. Untuk urusan gaib kita serahkan kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Fala tumari fihim. Oleh karena itu wahai Muhammad, jangan membuang-buang energimu untuk berdebat dengan mereka. Karena peristiwa ini dimunculkan oleh orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan Yahudi Bani Najran, termasuk ada yang mengatakan orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang Yahudi itu pinter, Pak. Sebenarnya mereka pinter, menguasai Alkitab. Tapi jeleknya mereka itu menyembunyikan kebenaran. Yaktumunal haq, menyembunyikan kebenaran. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Di antara mereka ada yang menguji, mengetes Muhammad itu benar-benar nabi enggak? Akhirnya dites tentang kisah Ashabul Kahfi. Oh, ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah lebih dari informasi yang sebelumnya mereka orang-orang Yahudi ini ketahui. Berarti memang benar Muhammad walaupun tidak pernah membaca buku sejarah, tapi pengetahuannya
Wawasannya tentang kisah Ashabul Kahfi melebihi buku sejarah. Ya iyalah, karena Rasulullah itu ilmunya bukan dari belajar, bukan dari kuliah, bukan dari sekolah, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Beda dengan kita-kita. Kita tahu kan karena kita baca. Kita tahu karena kita mendengar, kita tahu karena kita belajar. Tidak membaca, tidak mendengar, tidak belajar, kita tidak tahu apa-apa. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membaca buku sejarah tentang geografi, bahkan tentang biologi, tentang bagaimana masa manusia diproses dalam kandungan ibunya. Tidak pernah Rasulullah melakukan riset seperti apa, tapi beliau detail menyampaikan informasi itu. Kalau bukan dari Allah, tidak mungkin itu berasal dari hawa nafsu Nabi Muhammad SAW. Maka nggak usah buang-buang waktu, wahai Muhammad, percuma kamu berdebat dengan mereka. Maka dari ayat ini termasuk perkara yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah adalah perdebatan, debat. Kalau debat presiden ya itu beda, lain ceritanya. Ini perdebatan yang tidak ada jeluntrungannya, debat kusir, bukan untuk mencari titik temu, argumentasinya jelas, tapi pokoknya ngalor ngidul, hanya mereka-reka, hanya menerka. Ini gak bagus. Sampai Nabi menjanjikan, aku jaminkan diriku terhadap orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar, surga Aden atau surga, pokoknya surga tertinggi. Jadi daripada kita buang-buang waktu, termasuk masalah-masalah khilafiyah, kalau subuh yang benar itu pakai rakaat atau tidak pakai, pakai kunut atau pakai tidak kunut, nggak usah ditanggapi orang seperti itu. Yang penting kue sembahyang subuh, dan yang paling penting tetap 2 rakaat. Jangan sampai karena liburan terus nambahin 4 rakaat atau 8 rakaat. Mau kunut tidak kunut terserah. Yang penting tetap damai, tetap sholat subuh. Ini ribut tapi nggak sholat. Maka masalah khilafiyah, terutama hukum fikih ini tidak akan pernah ada habisnya. Yang paling penting ya tadi, sing waras ngalah. Kita mengalah bukan karena kita tidak tahu, bukan karena kita kalah, tapi karena memang perdebatan itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi Rasulullah diajari oleh Allah, nggak usah debat dengan mereka wahai Muhammad. Mereka itu hanya mereka-reka. Mereka orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi itu hanya berdasarkan syak wasangka. Beda dengan engkau. Ada burhan, ada bayan, ada nur, ada cahaya Allah yang pasti membimbing dan memberikan petunjuk kepada beliau. Illa mira'an zahira, kecuali perdebatan yang memang argumentasinya jelas, silahkan. Tapi kalau tidak, mendingan diam daripada menimbulkan pertikaian. Dan yang terakhir, wala tastafti fihim minhum ahada. Dan ini pelajaran berharga, jangan bertanya. Tastafti itu artinya meminta fatwa atau bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi, minhum dari mereka ahadan seorang pun. Jadi hati-hati Bapak Ibu mencari informasi, termasuk juga hati-hati belajar dengan siapa kita belajar, gurunya siapa yang mengajari kita, mengajari anak-anak kita. Karena yang namanya informasi apabila ditelan mentah-mentah itu sangat berbahaya. Kita kan kadang mengetahui sesuatu dari sumber yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca atau yang kita alami. Dan bisa jadi apa yang kita baca, oh ternyata hoax. Apa yang kita dengar, oh ternyata berita bohong. Maka sehati-hati mungkin kita mendengar informasi apapun, kalau belum benar-benar valid, sebaiknya tidak kita telan mentah-mentah. Wala tastafti fihim minhum ahada. Minhum di sini sebagian mufasir menjelaskan orang Yahudi, sebagian lainnya menyebutkan orang musyrik. Jangankan orang Yahudi, orang musyrik, terhadap orang munafik saja hati-hati Pak. Ayatnya akan jelas ya. Ayatnya jelas. Jika kita mendengar informasi dari orang fasik, inja akum fasikun binabain,
Kalau ada orang fasik membawa berita, nyebar informasi lewat grup WhatsApp dan seterusnya, fatabayyanu, maka jangan langsung diterima, jangan langsung dipercaya, apalagi ikut-ikutan nge-share, melainkan fatabayyanu, lakukan klarifikasi terlebih dahulu, tabayyun dulu tentang informasi apapun, misalnya akhir tahun ya, mau ada ini mau ada itu, jangan langsung percaya, klarifikasi dulu, benar nggak, valid nggak? Kalau valid, kalau benar, kita percayai. Kalau tidak, sebaiknya informasi itu cukup berhenti sampai pada diri kita. Karena kalau kita ikut-ikutan nge-share, ikut-ikutan nyebar, sangat berbahaya. Mudah-mudahan satu ayat yang kita pelajari pada siang hari ini menjadi syafaat bagi kita, yang akan meringankan hisab kita dan menjadikan kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita juga punya kesempatan di rumah nanti untuk membaca tafsirnya, karena kalau saya baca semuanya sampai ba'da isya itu nggak akan selesai ini. Yang penting kita bisa istiqomah mengkaji ayat demi ayat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bisa mengkhatamkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.